Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa dharibun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun idrabun. Farra yafirru farron wa mafarron fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun kadzaka mau'udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun sisir taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairon wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sirwa tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masron masron misron. Waqayaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun la taqi mauqan mauqan miqan. Syawayat bi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idin la ta'dim ma'dimun ma'dimun nidamun. Wa adaya idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Fa'ayafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi' la tafi' nafi'un nafi'un mifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji balaghah halaman 40 ya. Saya 35. Tamrin, enggak apa-apa, tamrin latihan. Ai hadza tamrinun bayyinil hala wa muqtadhahu fima yali. Bayyin, jelaskanlah al hala pada hal. Maksudnya hal di sini hal ilmu balaghah loh ya, bukan hal ilmu nahwu. Hal maksudnya keadaan, sikon. Wa muqtadhahu, dan tuntutannya hal fima dalam kalam-kalam lafat-lafat yali yang akan datang apa ma. Jelaskan hal apa dan muqtadul hal dalam kalimat berikut, gampangnya gitu. Yang pertama syair, hunaka hanaun makhadzakal aza al muqaddama
Fama abasal mahzunu hatta tabassama. Itu tulisannya at-tawil. Maksudnya Pak, syair itu bahar tawil, tawilun, fuulun, mafailun, fuulun, mafailu. Nah, itu maksudnya cara kalian mentaktek. Hanaun. Hanaun itu ya apa namanya, apa nal? Ucapan selamat itu loh. Kalimatut tahnik ya kan? Kebahagiaan itu kan. Maka yang menghapus apa hana, zakal azza'a, pada itu kesedihan. Al muqaddama, yang didahulukan. Fama abasa, maka tidak apa abasa, kan ada abasa wa tawalla, apa, tidak bersengut, tidak cemberut. Siapa al mahzunu, orang yang ditimpa kesedihan, hatta tabassama, sehingga tersenyum. Siapa mahzun. Nah itu ada catatan kaki nomor 1. Al khaluhuna huwa ta'jilul musirrati. Bermula keadaan di sini, huna di sini, huwa ya al khal, itu ta'jilul musirrati, menyegerakan apa musirrah? Surur, kesenangan, kemudahan. Wal muqtadho, dan bermula tuntutan hal, huwa ya muqtadho, itu takdimul kalimati, mendahulukan kalimat ad-dallati, yang menunjukkan alas sururi, atas ya surur, kesenangan. Wahia, dan bermula al kalimah ad-dallah alas surur, itu kalimat hanaun, kalimat hana. Hanaun kan maknanya kabar gembira, selamat, kaitannya mendapatkan kabar gembira. Itu halnya, ngerti? Nah, hal berupa lafadz hanaun didahulukan. Yang kedua, takulu, berkata siapa kamu, lirradhi, kepada orang yang rela, an isaratil khurubi, dari membangkitkan peperangan-peperangan. Kamu berkata begini, innal harba, sesungguhnya peperangan, mutlifatun, itu merusak, lil ibadi, kepada hamba, zahabatun, itu yang menghilangkan. Ya zahaba dengan mutlifat itu ya hampir sama. Bitarifi wattaladi. Tarif apa? Ya tarif ya harta benda, itu lah gampangannya. Itu catatan kaki nomor 2. Al khaluhuna, bermula keadaan. Huna di sini dalam ucapan innal harba mutlifatun lil ibad, zahabatun bitarifi wattalad, itu syair, itu mengandung sajak. Itu coba, innal harba mutlifatun lil ibad, ya kan? Zahabatun bitarifi wattalad, kan sajak berarti. Lu ngerti kan? Nah, catatan kaki nomor 2, ingkarud dzarari, itu ingkar bahaya, minal harbi, dari peperangan. Wal muqtadho, dan bermula tuntutan keadaan, huwa ya muqtadho taukidul kalam, itu mentaukidi ucapan kalam. Itu kan ucapannya kan bukan al harbu mutlifatun, tapi innal harba. Ada inna itu kan taukid, sesungguhnya perang itu membuat celaka orang banyak. Paham kan? Peperangan lo, mau perang, kalau Rusia Ukraina ya mainnya kembang api, cuman kembang apinya kan keren, bukan kembang api siut murahan itu mah. Kembang api di sana nilainya miliaran, bom, jet, rudal, suyu, duar, ngerti maksudnya? Lu nyambung apa enggak? Kembang apinya Rusia sama Ukraina kelasnya kelas top, kelas dunia. Bukan kembang api lu nyundut siung ceder, kedengaran se-RT doang. Lah kembang api yang ada di Rusia sama Ukraina
itu kelas negara. Dentuman bomnya ya merusak apa enggak? Rusak bangunan sekolah, rumah sakit, rusak. Itu maksudnya innal harba mutlifatun. Nah, itu ditaukid di kalam pakai inna. Itu halnya, muktadul halnya taukid. Yang ketiga, yaqulun nasu berkata siapa manusia, idza ra'au apabila melihat siapa nas, lison pada maling, pencuri, au harikon atau kebakaran. Lison, harikon. Oh, itu ngomong begitu. Kebakaran jangan ngomong, weh, nak Kevin, nak Maftu, ada kebakaran, ada keburu habis. Ya, tolong, ngerti maksudnya? Nah, jelas itu maksudnya. Itu apa? Muktadul halnya tuh. Nomor 3, al-halu huna huwa dhaikul makom. Al-hal bermula keadaan huna di sini dalam ucapan manusia lisun itu dhaikul makom, sempitnya keadaan, sempitnya makom. Wal muktado dan bermula tuntutan kalam huwa ya muktado itu al-ikhtisor, meringkas omongan bihadfil musnad ilaih, dengan membuang musnad ilaih wa takdiru dan bermula takdirnya hadza lisun hadza harikun. Hadza bermula ini itu lisun pencuri, wa hadza harikun dan bermula ini itu kebakar. Ada maling ya udah maling gitu aja. Woi ini pencuri ya kelamaan. Paham maksudnya? Kebakaran juga sama. Kebakaran ya kan begitu kan? Nah itu mubtadanya kan dibuang. Itu alasannya ikhtisor, halnya dhaikil makom. Nyambung maksudnya nih. Tuh begitu. Yang nomor 4. Wa qala ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Itu nomor 4. Wa anna dan sesungguhnya kami itu la nadri, tidak tahu siapa kami, asyarrun apakah. Nah itu yang menjadi contoh. Catatan kaki itu nomor 4. Al-halu bermula hal fi asarrun urida huwa ya hal adamu nisbati syarri, itu tidak menisbatkan keburukan ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Maka urida dikehendaki apa sarrun, bukan aradallahu sarron. Ngerti maksudnya? Tapi lafadz Allahnya dibuang karena menisbatkan keburukan kepada Allah itu pantangan, nggak ada akhlak. Ngerti maksudnya? Nah itu halnya. Nah, wal muqtado dan bermula tuntutannya kalam. Ini satu-satu nih karena itu kan banyak kan. Wa ya muqtado khatful fa'il. Fa'ilnya kan Allah. Nah itu fa'ilnya dibuang karena itu adalah tidak etis kalau menisbatkan keburukan kepada Allah. Biman fil ardi, dengan orang yang ada di muka bumi, am aroda atau menghendaki, bihim kepada nas man fil ardi, siapa rabbuhum. Nah ini kan ada failnya. Ngerti maksudnya? Menghendaki rosad dan pada petunjuk, itu dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin permulaannya bagaimana Ustadz Seno? La ilaha illallah. Mur, Jin, kamu, ono kan ada jin satu no, botak balanya udah. Apa san? Wah, tumben santi ngerti. Itu surah Jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'na farum minal jinni. Inni sami'na Qur'anan najaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Lu baca surat Jin aja kagak pernah, bagaimana mendapat khotam jin lu? Lo ya, lu baca surat Jin, ulangi berkali-kali. Kalau enggak ada jin Islam yang menjadi khotam lu. Ya. Loh, jadi kodim terserah amat ya. Al, kasihin pecinya ke Aska.
Lu mah peci siapa aja diambil. Lu sini maju sini. Ya enggak? Tuh lihat tuh ya enggak? Asik. Duduk sini depan yang bagus, yang rapi. Maju sini. Sama Aska. Ya enggak? Punya tuyul piaraan. Astagfirullahaladzim. Udah buat enggak usah dipakai pecinya, enggak apa-apa, lah keren. Oke ya. Nah sekarang yang nomor 5. Yaqulu Rasil Baromikah. Berkata siapa Rasil Baromikah? Usibtu bisadatin kanu uyunan. Bakal wafir. Bihim nusko idang koto al ghomamu. Usibtu bisadatin kanu uyunan. Usibtu, ditimpakan siapa saya bisa datin dengan para sadah. Sadah itu zamannya sayyid, para pembesar. Kanu yang ada siapa sadah uyunan itu mempunyai mata-mata. Bihim dengan sadah nusko diturunkan hujan. Idan kotoa siapa kami, idan kotoa apabila terputus apa al-ghomamu hujan apa mendung. Nomor 5 al-khaluhuna wal khauf minar rasyid. Takut dari ar-rasyid, Harun ar-rasyid. Naqibul baromika wal muqtado. Muqtadonya khatful fa'il min usibtu. Saya ditimpa. Bukan baromikah menimpaku. Ngerti maksudnya? Fa'ilnya dibuang karena takut. Kalau nyebutin nama pelakunya, wah itu bisa dipenjara. Maka bukan asoba fulan tapi usibtu. Nyambung itu. Nah, itu mabni majhul, fa'ilnya dibuang. Nyambung? Oke, sekarang mulahadzat latihan. Nah, ini perlu digojlok buat kita semua. Ai hadhihi mulahadzat at-tanafuru bermula tanafur. Tanafur kan kemarin udah dibahas. Apa? Ya bertentangan lah istilahnya gitu loh. Yu'rafu itu dikenal apa tanafur bidzauqis salimi dengan rasa yang selamat. Ngaji bahasa itu pakai zauq, rasa. Oh gitu loh. As-salimi yang selamat. Wal khissus shadiq dan khissu. Panca indera as-shadiqi yang benar. Wal khissi. Jadi telinga ini udah terlatih mendengar ucapan dorobtu zaidan. Tahu banyak tadi baca surat dalam surat Maghrib tadi yang baca kelbinnya Kak. Kaitannya yugni minju itu kan. Tapi lu bacanya yugni pendek, salah. Ngerti maksudnya? Mengdori itu sebelumnya apa? Nggak enak kedengarannya, itu zauq. Kalian baca Quran, ya nggak apa-apa, hafalannya udah bagus. Cuman perlu ada tahsin. Termasuk tadi si Riyu membaca, wah saya dengernya gerah banget. Lah iya kan, Riyu disuruh baca tabarok, no ya nggak? Ya, oh itu nggak sesuai dengan kaidah itu nggak enak dah. Kayak seperti kalau asar yang adzan aal, siapa boko, hayya alal falah, kan fanya pendek, lu panjangin udah nggak enak zauq. Ngerti maksudnya? Ya saat tahu banyak malam Jumat baca rawi. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kan enak. Kadang kan al jannatu wa halau jannah kalau lu panjangin ya kagak enak. Ini zauq namanya. Nyambung nih. Loh itu ya harus sering dibiasakan gitu loh. Itu yang pertama tanafur. Tanafur bisa dilacak dengan zauq salim. Yang kedua dengan al-khissus shadiq. Yang pertama. Yang kedua ini pentingnya belajar ilmu sorob. Tsaniyan mukhalafatul qiyasi tu'arafu bi'ilmi sarfi. Mukhalafatul qiyas, bermula mukhalafatul qiyas
berlawanan dengan kaidah. Nah itu. Tu'rafu itu bisa diketahui apa mukhalafatul qiyas bi ilmi sorfi dengan ilmu sorof. Kalian kok baca kitab tadi tiba-tiba ada bahasa yang aneh. Ya seperti kemarin. Alhamdulillahil qadimil ajlali. Kan gitu. Harusnya kan ajal. Nah, dibaca ajlal. Itu namanya mukhalafatil qiyas. Begitu loh, sama dengan madda, tiba-tiba dibaca madada. Ghaza dibacanya ghazawa. Kecuali bertemu dhamir. Ghazautu. Dhamir itulah yang menyebabkan kembalinya huruf kepada hukum asal. Kan kaidahnya begitu. Ghaza. Makanya dalam nasrib ghaza, ghazawa, ghazau, ghazat. Ya kan? Ghazat, ghazauna, ghazauta, ya kan? Yang tadinya ghaza, wawunya muncul begitu bertemu dengan ghazauna, ghazauta, ghazau dan seterusnya. Nyambung nih. Nah, mukhalafatul qiyas itu bahasanya ilmu sorob. Maka sorob itu lu baca sob, yung qalu sulasi ila wazni ini. Itu suruh ngapalin. Fungsinya itu fungsinya. Yung qalu sulasi ila wazni fa'ala. Bitad'ifil ain, umpamanya lita'diyah, umpamanya qata'tu al-habla, kan gitu kan? Nah, itu penting. Yang ketiga, salisan dha'fu ta'lifi wa ta'kidi al-lafziyaini yu'rafani bi'ilmin nahwi. Dha'fu ta'lifi bermula lemahnya susunan, wa ta'kid dan kerancuan al-lafziyaini yang bangsa lafaz keduanya, baik itu taklifnya ataupun ta'kidnya, tapi yang bangsa lafaz yu'rafani itu diketahui apa dha'fu ta'lif dan ta'kid lafdhain bi ilmin nahwi dengan ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu untuk mengetahui susunan kalam ini udah pas apa benar. Kan gitu. Mana mubtada'nya, mana khobarnya. Apakah antara mubtada' dengan khobar udah serasi? Mubtada'nya mudzakkar umpamanya. Khobarnya kan harus mudzakkar, kan gitu. Umpamanya mubtada'nya muannas majazi. Asamsu toliatun umpamanya. Nah, derajat muannas majazi dengan muannas hakiki kan beda. Mungkin zaidun kok imatun. Tapi kalau asamsu boleh toliatun, boleh toliun. Loh, ngerti maksudnya? Karena kualitasnya beda. Nah, ini bisa dilacak melalui kaidah ilmu nahwu. Maka sebelum ngaji balaghah, kuasai dulu nahwu sorobnya. Tuh begitu. Yang keempat, robian al-gharabatu. Gharabah itu asing, aneh. Tu'rafu itu bisa dikenal apa gharabah. Itu didengerin, diperhatikan semua. Bikasrotil ittilai, dengan banyaknya mutolaah, membaca. Kita ini miskin bacaan, males baca. Ngaji balaghah jangan HP melulu. Kalau di rumah jangan nonton TV melulu. Alia dengerin. Ini beranak saya kok omelin. Ala kalamil Arabi, atas kalam-kalam bahasa Arab. Kalau perlu mungkin di rumah saya itu masih ada majalah-majalah bahasa Arab. Koran kalian itu maaf kata. Kalau kalian mungkin bisa baca Jurumiyah atau kitab-kitab tradisional. Tapi belum tentu kalian bisa paham ketika kalian baca koran bahasa Arab. Pak, catat baik-baik itu. Artinya apa? Yang kita baca itu kitab-kitab ketinggalan zaman. Paham nggak? Redaksinya tuh. Kan koran-koran sekarang itu kan bahasa itu kan selalu ada pembaharuan. Lo ngerti kan? Maka kalau punya komputer, kamar ujung ada komputer, digunakan untuk kalian mencari teks-teks bahasa Arab.
Terus di mutolaah. Umpamanya ada tulisan begini aja kadang-kadang. Ini bacanya apa? Umpamanya begini aja dah. Artinya apa? Di Quran itu kadang-kadang al-mu'arrokh atau al-mu'arrikh. Apa nal? Lah iya. Mana Santi? Apa San? Ini apa maksudnya? Yang tertanggal kan? Tertarikh. Loh iya kan? Loh itu bahasa-bahasa Quran kontemporer kadang-kadang sesimpel itu. Lah kok kita umpamanya males deres, males mutolaah. Lah ribet. Gitu loh. Jadi ya memang harus dituntut rajin untuk cinta baca. Lah santri sekarang itu baca judul udah bisa menyimpulkan. Lah repot. Nah, sementara bagaimana kaitannya proses penentuan keputusan itu kan masalah panjang. Lah di situ loh. Ghorobah itu dikenal dengan kasratul ittila, banyak mutolaah, banyak melihat, banyak membaca ala kalamil Arab. Kan gitu. Al-Quran aja. Coba redaksi Al-Quran itu kan keren banget. Walaupun Quran itu bukan sajak, tapi mengandung makna sajak yang luar biasa. Oh. Wal ikhatoti dan ikhatoh meliputi bil mufrodati dengan perbendaraan kata. Mufrodat. Al maknusati yang ya maknusat itu yang enggak yang apa ya? Yang jinak ya. Maksudnya jinak itu sering dipakai. Kasratul istiqmal itu loh. Bukan bahasanya itu asing. Makanya lawannya ghorobah itu maknusa, anis. Ngerti anis? Anis itu aring. Jinak. Bahasa itu jinak, bahasa itu enggak asing. Bahasa itu familiar, sering kita dengar. Bukan bahasanya asing, bahasanya aneh. Nah, menggunakan bahasa dalam balaghah itu juga bahasa al-ihatah bil mufrodat al-maknusah. Nah, nyambung nih. Oh. Khomisan at-ta'kid al-maknawi. Bermula ta'kid maknawi, rancu secara makna. Yu'rafu itu dikenal apa ta'kid maknawi. Bi'ilmil bayani dengan ilmu bayan. Itu nanti yang akan dibahas itu ilmu bayan. Berarti halaman berikutnya. Oh ilmu ma'ani dulu. Gitu ya. Ini ilmu bayan. Bayan itu ya kedua setelah ilmu ma'ani. Pertama ma'ani dulu baru ilmu bayan gitu. Wal akhwal wa muqtadiyatuha dan bermula akhwal. Akhwal itu bukan bahasanya Habib. Ntar Habib orang biasa disebutnya akhwal. Kan gitu. Akhwal di sini bukan pembahasan itu. Akhwal itu zamannya khal. Mananya khal sikon, keadaan. Yaitu tadi lisun, harikun. Itu kan keadaan yang sempit. Kalau kita ini pencuri kan kelamaan. Cukup lisun, maling. Kebakaran kan itu. Nah itu akhwal namanya, keadaan. Wa muqtadiyatuha dan tuntutan akhwal. Tu'rafu itu dikenal, diketahui apa hal wa muqtadiyatuha bi'ilmil ma'ani dengan ilmu ma'ani. Yaitu ngomong sama orang alim, bahasanya simpel. Ngomong sama orang bodoh, bahasanya harus panjang lebar. Na'al harus rajin belajar. Karena belajar pintar. Kan begitu. Kalau tidak belajar nakal. Itu bikin otaknya bebal. Lah kan begitu. Itu kalau saya bicara sama Aal. Lah masa ngomong sama Seno harus begitu. Udah belajar. Ya cukup begitu kan. Simple. Loh begitu loh. Udah terus. Lu kudu paham. Begitu. Sabian khuluwul kalami min aujuhit taksin. Bermula kosongnya kalam min aujuhit tahsini dari sisi-sisi keindahan bahasa.
allati yaitu aujuhut tahsin, taksu yang menutupi hu, itu hu ya, hu pada kalam apa rikotun, apanya rikotan, taksu yang menutupi apa alati hu pada kalam, apanya rikotan kelembutan, walatofatan ya sama rikoh dengan kan, rikoh dengan kan sama dengan rokik dengan latif kan, ya latif ya walatofatan ya kelembutan. Dari ayati mutobakotihi setelah menjaga, setelah memperhatikan, memahami muktadul kalam. Jadi sepinya kalam kok nggak ada sisi-sisi tahsin. Yu'rafu itu bisa dikenal apa khuluwul kalam min aujuhit tahsin bi ilmil badi'i. Nah, ini kelas kakap dah. Pembahasan udah ilmunya badik. Badiknya apa macam-macam. Nah, ini kalau ada kalam nggak ada sisi-sisi badiknya, nggak ada tahsinul, nggak ada tahsin kalam. Bahasanya enak, bahasanya nyaman. Nah, itu ilmu-ilmu yang bisa menjelaskan dengan tahsinu atau auju tahsin, itu namanya disebut ilmu badik. Makanya badik itu indah. Ya, badik dengan bid'ah itu ya satu. Bid'ah itu indah apa enggak? Indah. Coba kalian bikin masjid ala Nabi dulu. Ya, sekarang mau di Indonesia enggak ada masjid ala Nabi. Emang ada atapnya? Kagak ada atap. Coba lu mau ngikutin Nabi. Maksudnya enggak semuanya bid'ah itu dolalah. Lu iya apa enggak? Kalau Quran itu ditulis pada zaman Nabi, Quran itu enggak ada titik, enggak ada harokat. Nyambung enggak? Menharokatin Al-Quran itu termasuk bid'ah wajibah. Lah kalau enggak dikasih harokat emang bisa pada membaca huruf botak. Titiknya ta, antara ta dengan sa enggak ada beda. Antara ba dengan ya enggak ada beda. Emang bisa paham? Nah, yang memberi titik itu istihadnya ulama. Bid'ah itu indah apa enggak? Lah dipahami dari seperti ini ya indah. Tuh itu diantaranya mana bid'ah. Itu Pak, kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Itu mah kunci Inggrisnya Wahabi. Paham kan? Tuh. Apalagi ngaji pakai belangkon. Wah, Nabi tidak pernah pakai belangkon. Ngaji pakai peci hitam. Peci hitam nggak boleh jadi imam ya, kagak boleh. Masa peci hitam lu taruh di depan lu jadiin imam? Ya kagak boleh lah. Lu nyambung gak Don? Pak lu paham gak? Udah kagak bakalan paham dah lu diomongin begitu. Lu jadiin imam kerudung hitam, ya nggak, kerudungnya parah kayak atau kerudung lu warnanya apa itu? Abu-abu umpamanya punya Rara. Ya nggak? Walaupun sama-sama perempuan. Lah kerudungnya Rara dijadiin imam, sah apa enggak? Lah orang kerudung dijadiin imam, lah kagak sah lah. Paham kan maksudnya? Ntar kagak nyambung lagi. Tuh gitu, bahasa-bahasa seperti itu kudu paham kalian. Oke, ini prolog, muqaddimah. Tanafur dikenal dengan yu'rafu bidzauq as-salim, bisa diketahui dengan zauq tadi. Mukhalafatul qiyas bisa dilacak melalui ilmu sorob. Dhafut ta'kid, dhafut ta'lif ta'kid bisa dikenal dengan ilmu nahwu. Ghorobah bisa dikenal dengan banyak mutolaah atas kalam Arab. Ta'kid maknawi bisa diketahui dengan ilmu bayan. Akhwal dan muqtadul akhwal bisa dikenal dengan ilmu ma'ani. Kalam itu kosong, nggak ada sisi tahsin, itu bisa dikenal dengan ilmu badik. Faizan, maka ketika itu 7 poin tadi, tanafur yu'rafu bidzauq as-salim, mukhalafatul qiyas tu'rafu bi ilmi sarfi dan seterusnya. Wajib ala talibil balaghati,
atas santri yang ngaji balaghah. Apa yang wajib? Ma'rifatul lughati, mengenal bahasa. Santri satu persatu kalau perlu punya kamus, minimal Mahmud Yunus, Kevin punya sendiri, Odon punya sendiri, Maftu punya sendiri, Riu punya sendiri, perempuan juga sama. Jangan jajan aja lu nomor satuin, sementara beli kamus saja kagak gablek. Itu santri gablek namanya. Ngerti maksudnya? Lu gak punya no? Gak punya no. Kalau punya duit lu buat beli rokok, pin. Wah kelepak iya lu. Lu punya kamus gak yuk Rio? Kagak, kalau beli teh pucuk mah tiap hari ya. Awas lu. Dengerin. Berhenti minum teh pucuk 10 hari. Kan teh pucuk goceng. Iya apa enggak? Lu beliin kamus gocap. Lu kalau mau tekadnya santrinya santri semangat belajar, pengen alim, pengen pinter ya harus punya kamus. Kamus enggak punya, ada ribet. Tuh maksudnya. Apa yang wajib? Ma'rifatul lughat, mengenal bahasa. Wasorfi, dan mengetahui ilmu sorob. Wanahwi, dan mengenal ilmu nahwu. Wal ma'ani, dan mengetahui ilmu ma'ani. Wal bayani, dan mengenal ilmu bayan. Wal badi'i, dan mengenal ilmu badi'. Tuh. Ntar protes lagi, ribet pak, mendingan goblok aja. Bodoh amat ya gak? Nah kan banyak banget syaratnya. Orang yang pengen ngaji balaghah harus kenal bahasa, kenal nahwu, kenal sorof, kenal ma'ani, kenal bayan, kenal badi'. Tuh, itu aja udah berapa, lu hitung dewek dah. Ma'a kaunihi, serta adanya tolib, santri, salimad dzauqi, itu yang selamat rasanya. Kalau itu ngomongnya cadel, labis ali adli maya ili amli, udah dzauqnya nggak salim, udah ngerti. Terus bagaimana belajar biar nggak cadel? Riuk lah, ngerti. Panjang pendeknya minimal bener. Tuh. Kasirol atau kepada salima. Kasirol ittilai, itu ittola ayat toliu ittilaan. Tuh. Ittola asalnya apa? Lu gua nguji nih. Ayo baru bahas. Apa no? Ittola'a. Ayo Nal, gua nanya sama lu, ayo. Sorop ini. Sup, siapa? Memur. Ayo, apa sup? Apaan? Alif terus ta terus alif ta sama ta. Oke, segini no. Kata Ustadz Yusuf, ittola'a. Nah, gue uji nyali. Lo gue bukan tukang teori. Lo kita selesaikan, kita pecahkan. Kan ittola'a. Kata Ustadz Yusuf asalnya begini. Begini. Ya. Apa no? Oke. Lo ini nggak apa-apa uji nyali ya. Kata Ustadz Seno, tatola'ah. Gini no. Tatol begini. Santi apa? Ini lo ittola'ah. Ayo uji nyali. Apa Nal? Ini yang bener Jenal. Ittola'a itu kan ngikuti wazan if ta'ala. Jadi asalnya itta, gitu loh.
talaah. Nyambung nggak? Lu biar paham. Ini loh kaidah sorob. Biar nyambung. Saya bukan tukang teori kemudian saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Harus paham. Nah, begitu talaah, taknya dirubah menjadi to, menjadi ittola'a, diidghamkan akhirnya. To tafti'alin. Itu kalau di alfiyah. Itu kaitannya bahasanya sorob. Loh, gitu loh, dan iklal, maka penting loh, iya kan? Katsirul ittila'i, itu yang banyak mutolaah ala kalamil Arab, atas kalam bahasa Arab. Wasohiba khibratin, dan orang yang mempunyai, ya khibroh itu maksudnya makna asalnya wadah tinta. Maksudnya orang yang mempunyai, ya orang yang rajin nulis lah. Itu maksudnya kreatif nulis, latihan nulis. Wafirotin, yang mumpuni bikutubil adabi, dengan kitab-kitab sastra. Adab di situ bukan etika, sastra. Perlu tahunya adab tata krama akhlak doang lagi. Adab yang dimaksud sastra. Loh. Oke, wadiyaroh, dan kitab diaroh. Kan dalam ilmu hadis ada diaroh. Oh iya, diroyah tamah, yang sempurna, bi'adatihim, dengan adatnya orang Arab, wa ahwalim, dan ahwalnya orang Arab, wastidharin, dan mendohirkan lil jayyid, terhadap kalam yang bagus, al-fakhiri, yang indah, min nasrihim, dari kalam nasarnya orang Arab. Kalam nasar tahu kan? Bukan syair, bukan syair. Wa nadmihim, dan kalam nadhamnya orang Arab. Wa ilmin, dan ilmu kamilin, yang sempurna, lin nabighina, bagi orang-orang ulama-ulama yang menonjol, min syu'ara'a, dari para penyair, wa khutoba'a, dan para pengkhutbah, para penceramah. Ceramah pakai bahasa Arab, penyair ya dengan bahasa Arab. Wa kuttabin, dan para ya penulis. Mimman, nyatanya dari ulama, lahum, yang itu tetap bagi man, al-atharu, bermula jejak. Jejak maksudnya jejak tulisan, jejak karya. Al-bayyinu, yang jelas. Fil lughati, dalam bahasa. Wal fadlu, dan keutamaan, kelebihan, nilai plus. Al-akbaru, yang besar. Alal lisanil arabiyil mubini, atas bahasa al-arabi, yang bahasa Arab. Lisan itu ya maksudnya lugat. Al-mubini, yang diantak. Tuh. Lah baru ya, belum lama ya. Jam berapa? Oh baru. Oke. Ya udah jelas kan? Jadi bagi santri yang belajar ilmu balaghah, mau tidak mau harus mau belajar logat bahasa. Mau tidak mau harus belajar sorob, harus mau belajar nahwu, harus mau belajar ma'ani, belajar bayan, batik, udah gitu dzauq harus salimah dzauq. Banyak mutolaah dari ulama-ulama kalam-kalam bahasa Arab, dan mempunyai perpustakaan agama yang mumpuni. Kita aja nggak gablek mutolaah kitab-kitab kecil mulu, lah kapan pinternya? Jelas gak? Waktu jangan disia-siakan untuk main, untuk ngobrol, habis. Nah, terus waktu untuk apa? Belajar, ngaji, mutolaah. Nggak punya kitab, minjem. Begitu aja. Boleh lu minjem kitab saya. No, di dalam
Ada Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, fikih juga ada. Macam-macam kitab fikih. Tuh di antaranya begitu, jangan santri bacaannya Fathul Qorib mentok. Fathul Qorib cari kitab sarahnya. Ada Kifayatul Akhyar. Nah itu kan sarah Ghayatul Ikhtisar. Ada Abi Suja, tafsir daripada ya Al-Iqna, sarah dari Abi Suja. Ada juga Al-Baijuri. Loh iya kan? Ya sarah dari begitu juga ngaji Al-Fathul Mu'in, mempunyai I'anatut Thalibin. Tafsir jangan mentok Jalalain. Ya kan ada tafsir As-Sawi, ada tafsir Az-Zamakhsyari, ada fi Dhilalil Quran. Walaupun itu punya kitabnya orang sebelah. Loh iya kan? Ada tafsir macam-macam. Tuh. Makanya kapan-kapan sowan ke kiai-kiai yang kitabnya banyak gitu. Kita bari, nah, kemarin saya moto itu. Lah iyalah. Jangan kayak kata dalam tempurung. Ya enggak? Udah ngerasa pinter baru ngaji Jurumiyah aja seolah-olah udah paham Alfiyah. Lu iya kan? Baru ngaji Jawahirul Balaghah. Nah kan ini masih ada kitab yang di atas ini. Bagaimana Johar Maknun. Ada di atasnya lagi. Lupa saya namanya. Saya pernah ngaji gak lama. Ya sama kiai lah. Khilyatil Lubil Masun. Itu kitab gede dah. Kitab besar dah itu. Balaghah kaitannya sastra ngabrek-abrek kitab. Kitab yang kaitannya syair. Ya gak? Yang kemarin tuh Nihayatul Arab pakai Hamzah itu. Lah iya kan? Nah, coba itu. Maka orang Islam juga harus kaya. Beli kitab itu pakai duit. Ada yang harganya ratusan ribu, ada yang harganya jutaan. Lah Ithaful Muttaqin ya, Ithaful Muttaqin sarahnya Ihya Ulumuddin 8 jilid apa 10 itu. Lah duit dibelinya juga ratusan ribu, jutaan. Bisa 700.000, bisa 1 juta. Sembarangan. Udah miskin harta, miskin ilmu, malas lagi. Hidup lagi ya Allah ya Rabbi. Ya minimal miskin ya rajin lah. Rajin mutolaah. Gak punya kitab apa minjem. Udah gitu aja. Nyambung nih. Udah miskin harta, miskin ilmu, jangan miskin semangat. Loh, ngerti kan? Karena ada Al-Jahid. Al-Jahid itu mencapai puncak keilmuan. Dia miskin, jaga perpustakaan. Dari menjaga perpustakaan, dia mutolaah. Dari mutolaah, dia pinter. Dari situ dia mengarang kitab. Loh, begitu. Udah kita ini, maka doanya itu Rabbi inni maghlubun fangtasir. Kita ini kalah ya Allah. Kalah ilmu, kalah segala macam itu fantasir. Wajbur qalbiyal mungkasir. Iya kan? Tambahlah hatiku yang sedang gundah. Doa punya. Puasa 7 hari. Lah enggak makan yang bernyawa. Udah pernah Robin, udah mur. Robbi ini maglubun fangtasir wajbur qalbiyal mungkasir wajma' samliyal mungdasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdukal muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna sirka la zulmul lil abid. Ada yang baca la zulmul lil ibad faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Santri enggak punya mantra, santri enggak punya doa. Asmaul Husna udah hafal nal? Iya Asmaul Husna didawamin. Ya kan? Hizib apa didawamin lah. Jadi oke, kita ini miskin ilmu ya, miskin harta ya, minimal jangan miskin semangat. Lah iya kan? Ngaji mulu dari habis asar tadi ngaji. Habis maghrib ngaji. Habis sisa ngaji. Sampai jam 9 setengah 10 masih ngaji. Lah kita hanya mempunyai semangat. Kok masih goblok? Ngaji lagi. Ngapa ribet? Paham maksudnya? Maka jangan pernah kita putus
asa. Semangat terus ngaji. Oke deh, segitu dulu dah. Asbabun wanata iju besok. Nah ini anwaul asalib salasa. Nah, ini jenis-jenis uslub. Ada uslub al-ilmi, ada uslub al-adabi. Nanti yang ketiga adalah al-uslub al-khitobi. Lah masing-masing mempunyai ranah, mempunyai sasaran, mempunyai taujih. Ya, kudu jelas. Oke, kasihan no. Daripada apalagi besok PKL. Ya, udah tidur dia. Apa lupa Pak pakai nengok-nengok biasa kok lu yang molor. Ya enggak? Lu enggak ngantuk yuk. Enggak salah. Ntar subuh telat awas lu. Eksekusi. Lah iyalah. Ntar saya bangunin pakai kelendengan. Keleneng. Nah, oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.